Halo, bertemu lagi bersama saya Den Habib Muhammad dari Penjas Universitas Siliwangi. Nah, untuk kali ini kita memasuki pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Nah, untuk materi yang sekarang yaitu ada skala Likert, Guttman, semantik diferensial, dan rating scale. Nah, untuk yang pertama ada skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh Likert pada tahun 1932. Skala Likert mempunyai 4 atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor atau nilai yang merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor biasanya jumlah atau rataan dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya ada metode pengukuran skala lebih Likert. Perhitungan skala Likert dilakukan dengan cara misalnya diberikan pernyataan, apakah Anda setuju bahwa kualitas pelayanan administrasi di Universitas Siliwangi semakin meningkat? Jawaban dari 100 responden tersebut, misalkan 30 responden menyatakan sangat setuju, 30 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan kurang setuju, dan 15 responden menyatakan tidak setuju. Nah, untuk yang selanjutnya ada skala Guttman. Skala Guttman dikembangkan oleh Louis Guttman. Skala ini mempunyai ciri penting yaitu merupakan skala kumulatif dan mengukur satu dimensi saja dari satu variabel yang multidimensi, sehingga skala ini termasuk mempunyai sifat unidimensional. Skala Guttman yang disebut juga metode skalogram atau analis skala analisis sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut isi universal atau atribut universal. Skala Guttman adalah skala yang hanya menyediakan dua pilihan jawaban, misalnya iya atau tidak, baik atau jelek, pernah atau belum pernah, dan lain-lain. Menurut Baharudin, Alifah, dan Mulyono tahun 2018. Oleh karena itu, data yang dihasilkan adalah data nominal di mana jawaban positif diberi nilai 1 dan negatif diberi nilai 0. Nah, untuk metode pengukuran skala Guttman, misalnya ada pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui kepemimpinan wali kota sekarang. Yang pertama, apakah Anda setuju bahwa kepemimpinan wali kota sekarang lebih baik? Jawabannya iya atau tidak. Dan soal yang kedua, apakah Anda setuju bahwa kepemimpinan wali kota sekarang sudah transparan? Nah, berdasarkan jawaban dari responden yang berjumlah 100 diperoleh hasil dari pilihan 1, 85 menjawab ya dan 15 menjawab tidak. Pilihan yang kedua, 60 menjawab ya, 40 menjawab tidak. Total menjadi 145 ya dan jawaban tidak sebanyak 55. Rata-ratanya 72,5 menjawab ya, sedangkan 27,5 menjawab tidak. Nah, untuk yang selanjutnya ada semantik diferensial. Semantik diferensial adalah suatu instrumen yang digunakan dalam menilai suatu konsep perangsang pada seperangkat skala bipolar 7 langkah dari satu ujung sampai dengan ujung yang lain dalam rangkaian kesatuan. Pasangan-pasangan kata sifat biasanya dipisahkan oleh 7 kategori respon yang merupakan unit-unit yang sama sepanjang kontinum kata sifat yang berlawanan. Biasanya arah kontinum ini diubah-ubah secara random. Skala diferensial semantik dapat diklasifikasikan dalam 3 dimensi yaitu evaluasi, potensi, dan aktivitas unsur evaluasi, bagus buruk, berguna, bersih kotor, bermanfaat atau tidak bermanfaat, menguntungkan atau tidak menguntungkan, unsur potensi, besar atau kecil, kuat atau lemah, berat atau ringan, dan unsur aktivitas,
aktif atau pasif, cepat atau lambat, panas atau dingin. Ketiga unsur ini dapat mengukur tiga dimensi sikap, yakni 1. Evaluasi responden tentang objek atau konsep yang sedang diukur. Yang kedua, persepsi responden tentang kompetensi objek atau konsep tersebut. Yang ketiga, persepsi responden tentang aktivitas objek. Nah, yang selanjutnya ada metode pengukuran diferensial semantik. Salah satu skala paling populer dalam riset pemasaran adalah skala diferensial semantik. Skala ini dapat digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi terhadap korporat, produk, merek, dan sebagainya. Skala ini berisikan sifat-sifat bipolar atau dua kutub yang berlawanan. Pada rentang antara dua kutub, responden dapat memilih poin yang mewakili responnya. Cara lazim dalam menginterpretasi data yang diperoleh dengan skala ini ada dua. Pertama, dengan menggunakan profil visual, yaitu diagram dengan memberikan skor pada pilihan responden, kemudian mengolahnya dengan teknik analisis yang sesuai. Untuk yang terakhir ada rating scale. Metode rating scale merupakan metode yang paling umum digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja karyawan, karena metode ini membutuhkan sedikit waktu, biaya, dan pelatihan. Rating scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Dalam penelitian ini, skala penilaian yang digunakan dalam rating scale adalah 1-5. Rating scale yaitu data mentah yang berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian deskriptif, misalnya ketat atau longgar, sering dilakukan atau tidak pernah dilakukan, lemah atau kuat, positif atau negatif, buruk atau baik, aktif atau pasif, besar atau kecil. Skala dibuat melalui beberapa karakteristik penilaian, dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi yang paling sesuai menggambarkan performasi karyawan. Keuntungan dari penerapan metode ini adalah sederhana, mudah untuk dirancang, mudah untuk digunakan, meminimalkan bias. Sementara itu, penilaian berpotensi bersifat objektif. Setiap karakteristik penilaian bersifat sama penting. Deskripsi skala yang paling sering digunakan adalah menyatakan persetujuan, agreement, evaluasi atau penilaian evaluasi, dan frekuensi. Nah, untuk metode penilaian rating scale, sering responden memperhatikan arti dari pilihan mereka pada skala tersebut. Ada yang menggunakan 3, 4, 5, atau lebih kategori yang tergantung pada pertanyaan. Ada kalanya perbedaan yang mungkin terjadi yang tidak diinginkan responden dalam arti kepastian jawaban. Contoh, apakah saudara setuju atau tidak setuju memperluas program ini ke daerah lainnya di Indonesia? Nah, jawabannya ada sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, dan sangat kurang setuju. Nah, itu metode penilaian dari rating scale. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa untuk di kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.